Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikolinguistik yang berjudul Psikolinguistik sebagai disiplin psikolog. Kalau linguistik merupakan disiplin akademisi yang mengenai kompetensi linguistik, maka psikolinguistik merupakan disiplin yang melibatkan dirinya dengan performansi atau pelaksanaan linguistik. Psikolinguistik adalah cabang dari psikologi kognitif. Istilah kognitif ini membedakan pandangan kita dari pandangan behavioris terhadap bahasa yang telah dianut oleh sejumlah psikolog dan linguis. Kalau kita menyebut bagian ini performansi atau pelaksanaan linguistik, maka kaum behavioris akan menyebutnya linguistik behavior atau perilaku perbuatan linguistik. Nah, untuk memahami perbedaan antara pendekatan kognitif dan pendekatan behavioris terhadap bahasa, maka kita akan meninjau secara singkat psikologi dan linguistik, terutama di Amerika Serikat pada abad ke-20 ini. Silahkan disimak. Yang pertama, kita akan membahas psikologi behavioris. Di dalam psikologi behavioris ini terdapat satu, introspeksionisme. Pada awal abad ini, psikologi sebagai suatu disiplin eksperimental mulai mendapat perhatian. Para psikolog seperti Wood di Jerman dan Titchener di Amerika Serikat melukiskan psikologi sebagai science of the mind, dan mereka tertarik sekali mengadakan penelitian mengenai keadaan kesadaran manusia atau the state of human consciousness. Tujuan ini diperkecil di laboratorium menjadi suatu telaah mengenai seluk-beluk persepsi warna, bentuk, tanda-tanda bunyi, dan sebagainya. Metode telaah ini disebut introspeksi. Ini berarti bahwa seorang introspeksionis haruslah memusatkan perhatian benar-benar pada beberapa stimulus atau perangsang dan melaporkan seluk-beluk keadaan dalamnya. Yang kedua ada revolusi behavioris. Revolusi timbul pada tahun 1920-an dipimpin oleh John Locke di Amerika Serikat. Para pengikut Watson yang terkenal sebagai kaum behavioris mengikuti kaum empiris radikal sebagai luhur falsafahnya, seperti filsuf-filsuf John Locke dan David Hume. Para empiris radikal menganut keyakinan bahwa satu-satunya cara mengetahui sesuatu adalah dengan cara mengalaminya secara fisik. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa satu-satunya jenis data yang dianggap valid, benar atau sah oleh kaum behavioris radikal ini adalah data yang dapat diperoleh dengan bantuan tes yang objektif serta dapat diamati. Penelitian eksperimental mengenai asal-usul pertalian hubungan antara kesatuan perilaku membimbing kita ke arah penemuan bahwa sesungguhnya asosiasi itu dapat dibentuk antara kesatuan perilaku yang tidak berpasangan sebelumnya melalui suatu proses yang disebut persyaratan. Sebenarnya ada dua syarat, yaitu syarat klasikal dan syarat operan atau instrumental. Kemudian yang ketiga ada perantara. Prinsip lain yang belakangan ini lebih dikembangkan pada abad ini adalah prinsip pengantara atau prinsip mediasi. Secara sederhana, prinsip ini mengatakan bahwa dua hal atau benda yang berhubungan dengan hal atau benda ketiga akan cenderung berhubungan satu sama lain melalui unsur biasa. Kemudian persyaratan klasikal. Persyaratan klasikal ada sangkut pautnya dengan Pavlov, seorang fisiolog Rusia abad 20, dalam percobaannya yang terkenal pada tahun 1902. Persyaratan instrumental dikembangkan oleh B.F. Skinner pada pertengahan abad 20 dengan penekanan yang tidak begitu berat pada hubungan dua kesatuan tingkah laku seperti yang terjadi pada penambahan frekuensi serta intensitas suatu kesatuan tingkah laku dan yang diberi imbalan atau hadiah. Maka organisme itu cenderung menghasilkan perilaku itu dengan frekuensi serta intensitas yang lebih besar daripada yang sebenarnya dihasilkannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, see you next time, bye-bye.